Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantul. Saya Priyani. Saya Laurentia Memarbuana Ika Ardianti. Dan saya Diah Prabawati. Kami akan melakukan praktek coaching dengan alur supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat siang Bu ya. Selamat siang Bu Mawar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mawar. Gimana Bu Mawar sih? Sehat, pasti juga ya. Baik, hari ini Bu akan melakukan proses coaching ya. Ya, sebelum Bu akan melakukan proses coaching, sebelum yang kita bicarakan dulu boleh. Baik, nanti Bu ya pada saat coaching, saya akan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan antara Bu sebagai coach dan coaching nantinya, serta saya akan mencatat hal yang diamati sesuai dengan buku permainan seperti apakah sesuai dengan pembentukan dulu, kemudian apakah buku yang sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan saya juga akan memberikan respon atau jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bu sampaikan. Serta jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan misi coaching, yaitu peran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri dari coaching sendiri. Nah, sebelum mulai proses coaching Bu ya, ada beberapa informasi yang saya berikan ya. Pertama, Bu ya ingin saya bantu untuk mengembangkan potensi coaching yang mana pada coaching kali ini. Seruan potensi ini dan perlu mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan. Berarti juga ingin mengembangkan kompetensi coaching ya, dari pikiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan kepada coaching. Di antara ketiganya, apakah ada yang ingin Bu Dia kembangkan lebih spesifik atau semuanya? Mungkin ada dua itu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dua ya, berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang Bu Dia inginkan itu apa? Mungkin nanti akan antara coach dan coach akan terjadi kemitraan sehingga coach merasa nyaman dan dapat menyampaikan ilmu dia dalam proses itu. Ingin membuat suasana coaching itu lebih nyaman lagi ya. Saya juga ingin memberi informasi yang ada di dalam Berarti ada dua, membuat proses coaching lebih nyaman dan menggali potensi yang ada di dalam coaching sehingga menemukan solusi. Oke, mari dia bisa ke jawabannya. Silahkan dia melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol lagi terkait dengan proses coaching dengan dia. Sama-sama. Selamat siang Bu Priyani, bagaimana kabarnya? Selamat siang, dia alhamdulillah sehat. Baik, dia. Ya, Bu Priyani kemarin menyampaikan ke saya ingin ngobrol tentang kegiatan barangkali seperti kelas 6. Ya, betul. Nah, apa yang ingin Bu Priyani obrolkan dan tujuan pertemuan yang kali ini kita laksanakan apa? Iya, seperti itu. Seperti yang kita tahu, ada target pembelajaran kelas 6 yang berbeda dengan target pembelajaran kelas sebelumnya. Mereka diharapkan tuntas materi kelas 4, 5, 6 dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan mereka mengikuti dan mendapatkan nilai SPP yang sebagai salah satu alat aksi BPDB ke jenjang berikutnya. Jadi setiap hari anak-anak kelas 6 mengerjakan soal di kertas terus-menerus. Kemudian kami bahas supaya anak-anak terbiasa dengan tipe-tipe soal SPP dan mampu mengerjakan.
Nah, saya melihat anak-anak itu cemburu apabila kegiatan belajarnya seperti itu terus menerus. Jadi tujuan saya dengan juga, saya ingin setelah kita ngobrol nanti, saya mendapatkan gambar bagaimana mendesain pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka. Jadi Bu Priani melihat anak-anak jenuh mengerjakan soal terus-menerus, kemudian bagaimana perasaan Bu Priani melihat anak merasa jenuh terhadap soal-soal yang ada dan harus mereka kerjakan saat ini. Tentunya sebagai wali kelas ya, saya sangat sedih. Anak-anak pasti jenuh dan capek dengan kegiatan yang sama setiap hari, mengerjakan soal-soal lagi dan lagi kertas, kemudian membahasnya. Saya khawatir anak-anak stres dengan beban soal yang diberikan setiap harinya, sementara proses pembelajarannya boleh dikatakan membosankan karena selalu berbasis di Lalu untuk apabila seperti itu, harapan apa yang ingin Bu Priani capai atau ditujukan terkait dengan kegiatan pembelajaran dan target belajar anak-anak? Saya ingin seperti itu ya, mendampingi anak-anakku mempersiapkan diri mereka menghadapi SPB secara maksimal dengan kegiatan pembelajaran yang tentunya menyenangkan sesuai dengan minat mereka. Meskipun yang dihadapi adalah soal, namun saya ingin kegiatan mengerjakan soal itu dikemas dengan kegiatan yang menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa jenuh, stres, bosan, tetapi mereka betul-betul senang, enjoy ketika diberikan soal. Apabila diberikan skala 1 sampai 10, di mana posisi skala anak-anak Bu Priani sendiri pada saat ini? Berdasarkan pengamatan yang sudah hampir berjalan ini sekitar 1 semester ya, kurang 1 bulan, mungkin ya di skala 6 ya. Karena yang saya lihat semangat anak-anak belajar cukup tinggi. Namun terkadang saya melihat mereka capek, jenuh dengan kegiatan yang sama seperti ini. Jadi dari skala itu berapa skala yang Anda ingin capai? Tentunya sebagai wali kelas mengharapkan skalanya skala maksimal dari skala 10. Posisi skala 10 tersebut saya ingin totalitas mendampingi anak-anak dalam melalui proses mempersiapkan diri menghadapi SPB. Alhamdulillah untuk mencapai skala 10 seperti tidak mudah. Kira-kira kekuatan apa yang membuat Apri bisa mencapai skala 10 tersebut? Tentunya saya selaku wali kelas mempunyai potensi dan kekuatan yang bisa saya kendalikan untuk mewujudkan nilai tersebut. Yang pertama adalah saya memiliki semangat belajar ya, dan senang belajar hal yang baru. Sehingga saya sangat mau belajar cara mendesain pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak saya. Beberapa kali mereka bercerita apa yang mereka lakukan dengan HP mereka saat mereka sedang ada antusias yang mereka perlihatkan. Saya coba mendesain pembelajaran dengan menggunakan HP. Saya dengan menggunakan teknologi yang akan coba terapkan ketika melakukan proses pembelajaran, terutama memberikan pelajaran daring. Ya juga itu untuk menunjukkan itu kira-kira ada hambatan nggak ya? Memang dalam keinginan saya untuk mendesain pembelajaran yang berkualitas, untuk mengemas soal-soal yang akan diberikan kepada anak-anak tapi lebih menarik karena kita akan sajikan dalam bentuk ada beberapa memang ada satu anak yang juga memiliki sendiri
juga tahu apakah nantinya saya mendapatkan dukungan dari tabungan atau tidak terkait penggunaan itu. Karena dalam saya juga punya gambaran platform apa saja yang bisa saya manfaatkan untuk pembelajaran di kelas 6, dan ini familiar serta mudah untuk diikuti oleh anak-anak. Kemudian tadi ya, kemudian apa yang kira-kira solusi apa yang bisa kita untuk mengurangi tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membuat suatu desain pembelajaran saling berkolaborasi dan menjadi tidak semua anak belum membawa HP sekarang untuk mengatasi anak yang mungkin belum diberikan HP secara pribadi. Dan yang kedua, saya juga akan segera mengkomunikasikan dengan juga terkait penggunaan HP dalam pembelajaran. Yang ketiga, meletakkan platform mana saja yang dapat untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya terhadap siswa, serta tentunya saya juga perlu melibatkan teman sejarah untuk membantu mendesain platform pembelajaran yang bisa disosialisasikan atau diterapkan kepada siswa-siswa. bagus sekali ya. Dari solusi yang diberikan kakak tadi, kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut sudah ada gambaran atau belum? Ya, saya sudah ada prioritas. Karena saya akan platform apa yang bisa saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran, sehingga saya bisa menjelaskan dan mengerti terhadap pembelajaran kepada siswa. Harapannya dengan penjelasan yang seperti itu, orang tua yakin bahwa teknologi APP memberikan dampak positif bagi mereka. Bagaimana ukuran keberhasilan dari penelitian tersebut? Tentunya saya mempunyai ukuran keberhasilan yang akan saya tentukan untuk rencana ini, yaitu diharapkan anak akan senang dengan kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi OP serta tujuan pembelajaran yaitu SDG Ada kepemilikan dari tujuan terhadap rencana apa yang tujuan masukkan? Ya, tentunya saya selalu berusaha untuk memberikan pendidikan bagi siswa saya dan terus memiliki saya kelas untuk belajar desain pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Kira-kira apa yang bisa membantu Firani dalam Ya, tentunya langkah pertama saya harapkan bisa menjadikan nantinya segera sejarah, karena bagaimanapun dari khususnya sekolah tidak bisa direalisasi. Yang kedua, tentunya kita akan melakukan komunikasi seperti ini untuk orang tua. Nanti kalau kita rencanakan bisa mendapat dukungan dan support kemudian sudah menjawab untuk beberapa kebenaran Firani awal jadi saya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya yaitu bagaimana mendesain pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kelas 6. Salah satunya menggunakan teknologi dengan langkah-langkah prioritas yang dulu sudah diskusikan. Jadi Firani sudah dapat mendesain pembelajaran yang menyenangkan serta menggunakan teknologi. Itu yang
Baik, Fitriani, terima kasih sudah berbagi pada siang hari ini. Semoga rencananya segera positif dan dapat tujuan yang diinginkan. Baik, juga saya juga ucapkan terima kasih atas perbincangan yang tentunya membantu saya untuk menjadi potensi organisasi dan komunikasi keresahan dan untuk menyampaikan yang seperti sekarang proses pembelajaran saya bisa semuanya menjadi proses. Terima kasih. Ya, gitu ya. Bagaimana nanti proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah. Jadi, puji Tuhan. Setelah melakukan observasi coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus saya lakukan ya, Budian ya. Nah, apa sudah didapatkan Budian pada saat coaching tadi terkait dengan pekerjaan yang Budian inginkan? Tadi saya sudah menggunakan alur kita menggali tujuan yang ingin disampaikan, kemudian mengidentifikasi, menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh coaching dan tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya merasa bahwa coaching sudah merasa nyaman, dia dapat memaparkan pemikiran-pemikiran yang disampaikan coaching. Jadi Budia sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan kehidupannya dan berhasil menggali potensi coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan seperti itu. Dengan kata lain, indikator ketercapaian dari Budia sudah ketemu ya. Nah kemudian terkait dengan potensi inti coaching yang tadi Bu dia sampaikan di awal dan ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif, menunjukkan pertanyaan berbobot kepada coaching. Apakah Ibu merasa sudah melakukan dua hal tersebut dengan baik saat coaching tadi? Saya sudah mencoba untuk mendengarkan aktif yang mencapai kunci dalam setiap jawaban coaching. Kemudian saya juga perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat menjadi potensi diri dan coaching agar menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Jadi gitu ya, tadi sudah berhasil mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot saat coaching tadi sesuai kita. Oke, ini sesuai dengan yang saya amati juga ya, saya ada beberapa catatan. Yang pertama, saya pendapat dia sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur sudah menyepakati tujuan percakapan, sudah mengidentifikasi permasalahan, apa yang ingin dicapai, faktor pendukung, hambatan, dan kemudian dia sudah melakukan rencana aksi begitu. Kemudian mengajak coach juga memikirkan gagasan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta menunjukkan tanggung jawab dari diri coach sendiri dan mengumpulkan apa yang didapat dari proses coaching tersebut dan berkomitmen akan melaksanakan aksi tersebut. Kemudian kedua yang saya amati terkait dengan dua kompetensi coaching yang ingin dia kembangkan. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan ibu dia dengan coaching dan saya melihat ibu dia sudah fokus 100%, sudah hadir secara penuh gitu ya, sehingga ibu dia berhasil mendengarkan aktif dengan menangkap kata-kata kunci dari coaching, dari percakapan coaching, dan dari kata-kata kunci tersebut ibu dia berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coaching dapat menggali potensi-potensinya sendiri sehingga coaching dengan sendirinya menemukan solusi dari permasalahan yang bagus sekali Bu Dia atas apa yang sudah Bu Dia berikan untuk proses coaching pada kali ini. Mudah-mudahan itu sukses ke depannya ya, khususnya dalam proses coaching begitu. Nah, satu pertanyaan lagi Bu Dia. Untuk kedepannya dia kompetensi apa yang ingin dia kembangkan lagi berdasarkan hasil proses coaching tadi?
saya ingin berjalan waktu bagaimana menerapkan alur kita dalam proses coaching sehingga proses coaching yang saya lakukan di depannya akan menjadi Luar biasa. Jadi Bu Dian ingin mendalami lagi ya alur depannya supaya lebih baik. Baik Bu Dian, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi juga dengan proses coaching dan alur depannya. Saya akhiri sampai di sini Bu Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa. terima kasih. Sama-sama.